Oke, selanjutnya pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menghandle async proses untuk async proses pada Redux Toolkit. Nah, biasanya async proses ini digunakan ketika teman-teman mau nge-fetch ke sebuah API atau endpoint, lalu teman-teman pengen responnya itu disimpan ke dalam store-nya Redux atau Redux Toolkit ya di sini. Nah, gimana sih caranya? Nanti kita akan coba praktekkan pada video ini. Nah, misalnya di sini saya menggunakan endpoint dari JSON placeholder. Di sini sudah ada nih data user, kurang lebih isinya ada 10. Kita akan coba fetch dari aplikasi RIA kita, lalu kita akan coba tampilkan di aplikasi RIA kita. Tapi melalui Redux Toolkit. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita praktekkan kalau teman-teman penasaran. Nah, yang pertama di sini biar lebih rapi, jadi mungkin saya akan membuat sebuah slice baru namanya user slice, karena harusnya memang setiap domain data harus kita buatkan slice-nya. Itu biar nggak kecampur-campur dan biar nanti juga maintainable gitu. Nah, seperti biasa di sini kita import dulu create slice-nya dari Redux Toolkit, lalu di sini kita const initial set-nya kita buat, misalnya di sini dia punya data users, bentuknya adalah array gitu. Nah, dia akan menampung data-data user yang akan kita fetch dari API. Oke, setelah itu di sini kita const user slice sama ini saya tambahkan export karena akan digunakan pada file lain. Const user slice sama dengan create slice, lalu kita invoke dan di mana dia menerima sebuah argumen bentuknya objek. Ada name-nya kita kasih nama user slice, lalu di sini ada initial state. Initial state-nya kita ambil dari variabel di atas, lalu ada juga reducer. Reducernya di sini bentuknya adalah objek. Kita langsung buat aja function-functionnya. Di sini misalkan saya mau membuat sebuah function dengan nama set user, lalu di sini dia menerima sebuah state inner functionnya, dan di sini dia juga menerima sebuah action gitu. Nah, di sini saya akan coba set state.user sama dengan action.payload. Oke, jadi di sini saya membuat sebuah function atau action namanya set user, yang dimana saya akan mengganti logiknya itu state usersnya itu dari data action.payload. Apapun nanti data action.payloadnya saya akan assign ke dalam state.user. Oke, kita akan sudah buat actionnya sama slice-nya. Selanjutnya di sini biar set usernya itu bisa digunakan pada file lain gitu kan, atau pada function lain, kita akan coba distract. Berarti di sini set users harusnya pakai S ya di sini, set users, karena data yang mau kita rubah adalah data users. Di sini berarti user slash dot action sama kayak tadi ya. Oke, untuk mengakses properti daripada user kita bisa ambil daripada user slash dot action. Lalu berikutnya di sini yang bisa kita lakukan adalah melakukan setup user slash-nya ini ke dalam store-nya Redux. Jadi jangan lupa di sini teman-teman import user slash, lalu teman-teman pasang user slash-nya itu ke dalam store-nya Redux. Berarti di sini user slash
apa membuat sebuah user slash, lalu kita juga sudah berhasil sudah membuat user slash, lalu berikutnya kita juga sudah melakukan setup atau menaruh user slash-nya itu ke dalam store-nya Redux gitu. Di sini saya lupa menambahkan export cons. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat pada aplikasi kita harusnya belum ada perubahan apapun karena di sini kita baru memasang setup-nya aja. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita nggak bikin komponen baru, jadi biarin aja di sini. Jadi mungkin atau nggak apa-apa kita bikin komponen baru, teman-teman. Berarti di sini namanya user.js. Kita ganti nama aja ya. Harusnya JSX karena dia adalah sebuah komponen. Oke, di sini kita buat function user namanya. Lalu di sini akan mereturn sebuah div yang dimana isinya itu ada H2. User komponen. Komponen. Oke, lalu di sini kita tutup div-nya. Oke, biar bisa digunakan di file lain, kita export default user. Oke, lalu usernya ini kita akan coba pasang di app.jsx. Jadi di sini kita akan buat garis di sini. Di sini ada komponen user. Oke, sekarang di aplikasi kita selain ada komponen counter komponen, ada juga user komponen. Nah, berikutnya di sini di bagian komponen usernya kita akan coba membuat atau mengambil data usersnya dari slice yang sudah kita buat. Nah, di sini langsung kita distract users. Di sini kita use selector. Dia menerima sebuah function di mana inner functionnya itu menerima sebuah state. Lalu di sini state dot user slice. Di sini salah. Di sini saya akan membuat tag break. Lalu di sini, nah di sini saya akan ngeprint pakai JSON dot stringify, value-nya adalah users. Lalu di sini kasih indentasinya 2, spirit limit 0. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bagian user komponennya kita sudah berhasil mengambil data dari slice user atau reducer user di mana dia bentuknya adalah sebuah array. Jadi kalau teman-teman mau intip array-nya itu dari mana? Dari sini. Kalau saya masukin di sini misalnya di sini ada Udin. Maka di sini di bagian komponennya akan berubah jadi Udin. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengambil value daripada slice usernya. Jadi setupnya sudah selesai, teman-teman. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah, ini adalah inti materinya, bagaimana cara kita melakukan fetch data ke JSON placeholder ini, lalu kita taruh datanya itu ke dalam user slice-nya ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini saya akan membuat sebuah function namanya cons atau gini aja, langsung aja function di sini fetch users. Oke, di mana fetch user ini dia akan mengembalikan sebuah function lagi yang dimana di dalam functionnya ini akan menerima 2 parameter. Yang pertama adalah dispatch, sama yang kedua adalah get state. Get state.
Nah, dispatch ini bisa kita gunakan untuk mendispatch action-nya, lalu yang get set ini kita bisa gunakan untuk mengambil data-data yang ada pada store Redact. Kita biarkan dulu, tapi di sini saya akan rubah posisinya karena ini akan mempengaruhi. Jadi kita taruh di sini karena kita akan membutuhkan set usernya ini pada function fetch user ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan melakukan proses HTTP request pada endpoint yang sudah kita sediakan di sini, teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan function bawaan JavaScript page, lalu saya akan memasukkan di sini endpoint-nya. Lalu di sini kalau berhasil, di sini dia akan menerima data, akan menerima respon. Nah, responnya ini saya akan convert dari jadi JSON gitu. Lalu yang kedua di sini kita baru berhasil mengambil datanya. Oke, datanya yang kita lakukan di sini kita akan melakukan console log terlebih dahulu. Di sini data dan kita kasih tanda. Oke, ini data. Berikutnya kalau ada error di sini saya akan melakukan catch di sini saya akan melakukan console log error. Oke, jadi saya melakukan HTTP request-nya menggunakan function bawaan JavaScript namanya fetch. Jadi teman-teman boleh nanti menggunakan Axios dan lain sebagainya gitu. Lalu yang berikutnya yang saya akan lakukan adalah karena saya membutuhkan function fetch user ini pada komponen, untuk itu saya akan melakukan export functionnya kehapus. Di sini function. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan memanggil action fetch user ini pada komponen users gitu. Jadi di sini saya akan membuat sebuah button mungkin di atas ini ya. Button namanya fetch users. Jadi kalau udah berhasil di sini saya butuh dispatch. Cons dispatch sama dengan use dispatch. Oke, terus yang berikutnya di sini ketika buttonnya diklik, saya akan nge-dispatch sebuah action. Ini berarti on click menerima sebuah callback, lalu di sini dispatch, lalu yang mau kita dispatch adalah function fetch users tadi yang sudah kita buat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita import fetch user sama use dispatch-nya. Jadi ketika buttonnya diklik, kita akan nge-dispatch sebuah action namanya fetch user. Nah, harapannya kita akan melihat sebuah console log ini data ya di sini. Kalau teman-teman lihat data. Oke, sekarang kita balik ke aplikasi kita. Di sini kalau kita refresh. Oke, di sini kalau teman-teman lihat datanya masih array, lalu ada string Udin. Kalau kita klik fetch, nah di sini kita sudah berhasil mengambil data users dari endpoint JSON placeholder ini. Ini value-nya ada 10 dan di sini kalau kita lihat di aplikasi juga value-nya ada 10. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyimpan data users-nya ini ke dalam state user yang sudah kita buat tadi. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan nge-dispatch data, nge-dispatch sebuah action namanya set user dengan mengirimkan data dari endpoint yang sudah kita hit tadi. Nah, dispatch-nya ini kita ambil daripada sini ya, dia karena menggunakan Redux stang, jadi kita bisa mendapatkan dispatch sama get state gitu. Jadi Redux stang itu salah satu
package yang bisa kita gunakan untuk menghandle async proses pada Redux gitu. Oke, kalau udah, ekspektasinya adalah ketika button-nya diklik, kita akan mengganti value Udin ini dengan data dari respon daripada API dar. Nah, berhasil sekarang kita sudah berhasil mengambil data dari uh, dari endpoint JSON placeholder ini, lalu kita set ke dalam state users yang ada pada user slice-nya ini. Prosesnya seperti apa? Kita akan coba recap ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini seperti biasa kita membuat initial state namanya users, initial state lalu ada property users dan di sini saya set value-nya adalah array. Lalu yang kedua di sini di bagian reducer-nya saya membuat sebuah function namanya set user untuk merubah data user yang saya punya dengan payload action.payload gitu. Action.payload ini nanti kalau actionnya itu ngirim payload, nanti saya akan set ke dalam state.usernya ini. Lalu yang berikutnya di sini karena saya butuh action set usernya ini untuk merubah data usernya, untuk itu saya akan melakukan destructuring sama saya juga melakukan export. Siapa tahu nanti set user ini dibutuhkan di file lain. Lalu yang berikutnya di sini saya membuat sebuah action yang dimana action itu nggak lain nggak bukan adalah sebuah function JavaScript biasa karena di sini dia akan melakukan proses HTTP request atau async proses. Untuk itu functionnya itu saya buat dengan mengembalikan sebuah function lagi yang dimana inner functionnya ini menerima dua parameter, yang pertama dispatch sama yang kedua getState. Dispatch ini bisa kita gunakan untuk merubah untuk ngedispatch sebuah action, lalu getState ini bisa kita gunakan untuk mengambil data-data yang ada pada store-nya Redux. Nanti teman-teman tinggal invoke aja lalu konsolok. Balikannya harusnya teman-teman bisa lihat value apa aja yang teman-teman miliki pada store Redux-nya. Lalu yang berikutnya saya di sini melakukan HTTP request ke endpoint JSON placeholder. Saya menggunakan fetch ini package bawaan JavaScript namanya fetch. Nanti teman-teman bisa menggunakan Axios dan lain sebagainya. Kalau proses HTTP request-nya itu berhasil, saya akan nge-dispatch action namanya set user dan mengirimkan data dari API-nya. Nah, ketika set user ini di dispatch, maka yang akan terjadi adalah state usernya ini akan berubah dengan data yang saya kirimkan di sini gitu. Karena ini ngirimnya adalah sebuah array, maka nanti si usernya ini akan berubah jadi array of object yang tadinya array of string. Nah, kalau ada error saya console log error. Nah, di sini karena saya membutuhkan fetch usernya ini di komponen, saya juga menggunakan export biar saya bisa gunakan fetch usernya ini pada komponen. Yang berikutnya di komponen ya saya melakukan import fetch user karena saya akan menggunakan fetch usernya itu ketika buttonnya diklik, saya akan nge-dispatch sebuah action namanya fetch user, lalu saya invoke, maka dia akan menjalankan proses yang ini. Ketika prosesnya ini berhasil, maka value-nya itu akan dikirimkan ketika set usernya itu di dispatch dan dia mengirimkan datanya. Dan datanya akan sampai di sini dan disimpan ke dalam state.user. That's why di sini ketika kita lihat ketika aplikasinya jalan pertama kali, di sini kan kita mengambil value user ya, yang dimana value-nya itu adalah Udin. Lalu ketika buttonnya itu diklik, teman-teman bisa lihat yang tadinya Udin sekarang sudah berubah jadi array of object yang dimana datanya ini kita ambil dari endpoint JSON placeholder ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita melakukan proses asing proses pada Redux Toolkit. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Redux pada umumnya yang biasa kita gunakan menggunakan Redux Tang. Teman-teman juga di sini bisa menggunakan Redux Tang juga gitu ya. Jadi di sini by default Redux Tang-nya itu sudah ada atau sudah dihandle secara otomatis pada Redux Toolkit. Jadi kita tinggal membuat sebuah function yang dimana functionnya itu mengembalikan function lagi. Gitu.
Nah, jadi nanti teman-teman bisa lengkapi untuk misalnya mau melakukan create gitu kan, update, delete pada aplikasi teman-teman, prosesnya sama, silahkan teman-teman kembangkan basic yang sudah kita pelajari bareng-bareng di sini. Nah, itu dia untuk materi Redux Toolkit-nya. Semoga ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil. Sampai ketemu lagi pada playlist berikutnya. Bye-bye.